warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat serta panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih melangkahkan melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Salawat sering salam telah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta Islam istiqamah dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW di yaumil qiyamah nanti. Amin. Ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita akan membahas kitab Syarah Hadis Kitab Bukhari Muslim karangan Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bashar, dan temanya yaitu sholat gerhana. Seperti kita ketahui bersama bahwa kemarin sore telah terjadi gerhana bulan total di wilayah Indonesia, juga termasuk salah satu yang dilintasi. Lalu karena kemarin cuaca hujan dan mendung, sebagian besar tidak bisa melihat. Namun sebagai umat Islam, salah satu yang harus dikerjakan sunnahnya yaitu melaksanakan sholat gerhana. Dan kemarin itu adalah gerhana bulan atau istilahnya khusuf. Di sini coba kita singgung, kita bahas sedikit tentang sholat gerhana, karena ini tepat dengan kejadian kemarin fenomena alam yang kejadiannya bisa dikatakan siklusnya bisa 100 tahun. Khusuf dan khusuf diistilahkan untuk hilangkan sinar matahari bagi yang pertama dan hilangnya cahaya rembulan bagi yang kedua, baik sebagian atau secara keseluruhan. Gerhana matahari dan rembulan merupakan hal biasa yang dapat dilihat dan dijumpai, yang dapat diketahui berdasarkan ilmu tentang peredaran matahari dan bulan. Sebagaimana keduanya juga mempunyai sebab abstrak yang tidak terlihat mata, yang pada intinya semuanya merupakan sebab-sebab yang dapat ditangkap ibrat dan abstrak yang berasal dari ilahi. Selagi ditetapkan hikmah ilahi, tentu diikuti dengan pembahasan sesuatu dari tanda-tanda kekuasaan Allah di alam, seperti gerhana matahari, gerhana bulan, gempa bumi, agar manusia sadar dari kelalaian beribadah kepadanya, atau untuk menegur mereka karena perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, menetapkan sebab-sebab yang dapat ditangkap indra untuk mengubah tatanan alam ini, seperti hilangnya cahaya salah satu planet, atau menyemburnya lahar gunung berapi, berhembusnya badai, sambaran halilintar, dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar hamba mengetahui bahwa di balik alam yang luas ini ada zat yang mengatur dengan pengaturan yang terukur, yang di tangannya terhadap segala sesuatu, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Dia berkuasa menghukum mereka dengan salah satu dari tanda-tanda kekuasaannya, sebagaimana dia telah membinasakan umat-umat terdahulu dengan guntur, angin badai, dan topan, gempa dan gerhana. Dia juga berkuasa mencabut sinar matahari dan cahaya rembulan, sehingga mereka menjadi buta, tidak bisa melihat apa-apa di bumi mereka. Atau dengan melimpahkan kekeringan dan paceklik, pepohonan merangas dan sungai-sungai yang mengering, untuk menyadarkan mereka bahwa alam ini ada di tangannya, sehingga mereka takut akan siksanya. Tapi kini kita hidup di zaman materi dan kelelapannya, ketika manusia tidak lagi menyadari perubahan tanda-tanda kekuasaan Allah ini selain makna-makna material yang dapat mereka tangkap. Mereka lalai dan tidak mengetahui makna-makna spiritual berupa peringatan akan sisa Allah dan mengingat nikmat-nikmatnya. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, yang intinya sebagai berikut: gerhana matahari dan gerhana bulan memiliki waktu yang sudah terukur, seperti munculnya hilal pada waktu yang sudah ditentukan.
Begitulah apa yang dipercayakan Allah terhadap malam dan siang, musim hujan dan musim kemarau, serta segala perubahan yang diakibatkan perputaran matahari dan bulan. Yang semua itu merupakan tanda-tanda kekuasaannya. Dan firman Allah di surah Yunus ayat kelima yang artinya Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu. Begitu pula kebiasaan yang diperjalankan Allah bahwa hilal tidak muncul kecuali pada malam 30 atau 31. Begitu pula kebiasaan yang diperjalankan Allah bahwa matahari tidak gerhana kecuali saat tidak ada garis khatulistiwa dan rembulan tidak gerhana kecuali saat purnama. Ilmu tentang kebiasaan munculnya hilal merupakan ilmu yang dapat diketahui semua orang. Adapun ilmu tentang kebiasaan gerhana matahari dan bulan hanya diketahui orang-orang tertentu yang memang mengetahui perputaran secara mendetail. Pengetahuan tentang gerhana ini bukan termasuk ilmu tentang hal yang gaib dan bukan termasuk pemberitaan yang lebih cenderung didustakan daripada dipercayainya. Hadis dan 143 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa matahari mengalami gerhana pada zaman Rasulullah SAW, maka beliau menyuruh seorang penyeru untuk berseru as-salatu jami'ah, maka mereka pun berkumpul, mereka maju bertakbir dan sholat 4 rukuk dalam 2 rakaat dan 4 sujud. Matahari pernah gerhana pada zaman Rasulullah SAW. Lalu beliau menyuruh seorang penyuruh untuk mengumumkan di jalan-jalan dan pasar agar orang-orang berkumpul untuk sholat dan berdoa kepada Allah agar Dia mengampuni mereka, mengekalkan nikmat zahir dan batin kepada mereka. Mereka pun berkumpul di masjid beliau. Lalu beliau maju tanpa iqamah, beliau bertakbir dan sholat dengan 2 rukuk dan 2 sujud dalam 1 rakaat. Lalu mengerjakannya sekali lagi sebagaimana rinciannya akan disebutkan di dalam bab hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kesimpulan dari hadis ini, pertama, terjadinya gerhana matahari pada zaman Rasulullah SAW. Yang kedua, sunat sholat ketika terjadi gerhana. An-Nawawi menukil ijma' bahwa sholat gerhana adalah sunat. Ketiga, persyaratan atau berkumpul untuk beribadah dan berdoa ketika terjadi gerhana, segera melakukan taubat dan istighfar dari dosa. Keempat, tidak ada azan untuk sholat gerhana, tapi cukup dengan surat as-salatu jami'ah. Yang kelima, sholat gerhana dilakukan dengan 4 rukuk dan 4 sujud dalam 2 rakaat. Rincian yang dilaksanakan akan disampaikan di bagian mendatang. Selanjutnya hadis ke-144 dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan 2 tanda kekuasaan dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang dengan keduanya Allah hendak membuat hamba-hambanya takut. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seorang manusia dan tidak pula karena hidupnya. Jika kalian melihat sebagian dari 2 gerhana itu, maka sholatlah dan berdoalah hingga tampak jelas dalam penglihatan kalian. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa matahari dan bulan merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan kekuasaan dan hikmah Allah bahwa perubahan tatanan yang bersifat alami ini tidak terjadi karena kehidupan orang-orang besar atau kematian mereka seperti yang diyakini sebagian orang. Tapi gerhana itu terjadi untuk membuat hamba takut sehingga mereka memperbaharui taubat dan penyadaran kepada Allah. Karena itulah Rasulullah SAW memberikan petunjuk agar melakukan sholat dan berdoa hingga matahari atau bulan terlihat normal kembali. Allah mempunyai rahasia dan pengaturan dalam hal ini. Kesimpulan dari hadis tadi, yang pertama adalah pensyariatan dan doa ketika terjadi gerhana matahari dan bulan sebagai perwujudan kembali kepada Allah. Kedua, habisnya waktu sholat gerhana ialah ketika matahari atau bulan kembali terlihat normal. Jika sholat sudah selesai sebelum matahari atau bulan terlihat normal, maka mereka dapat melakukan doa hingga
sedikit pun. Yang ketiga, menurut zahir hadis ini bahwa mereka mendirikan sholat meskipun pada waktu larangan sholat, dan inilah pendapat yang benar karena ini merupakan sholat yang memiliki sebab tertentu sehingga sholat itu bisa dikerjakan selagi ada sebabnya. Bagian terdahulu sudah disampaikan perbedaan pendapat tentang sholat semacam ini dan sejenisnya, yaitu pada waktu sholatnya. Yang keempat, hikmah terjadinya gerhana matahari dan bulan ialah untuk membuat hamba merasa takut dan mengingatkan mereka terhadap sisa Allah, menggetarkan hati karena kelalaian, menyadarkannya dan membuka mata manusia tentang contoh yang akan terjadi pada hari kiamat, untuk memberitahu bahwa orang yang tidak berdosa dapat disiksa karena dosa orang lain, dan memperingatkan orang yang tunduk kepada orang yang durhaka. Semua makna ujian ini tidak menafikan keberadaan sebab-sebab material yang biasa terjadi. Alhamdulillah, dua buah hadis kita sudah bahas, dan ini masih ada kurang lebih 3 hadis lagi. Penjelasannya cukup panjang. Namun untuk sementara ini kita baca dulu 2 buah hadis terkait dengan gerhana, yaitu hadis 44 dan 45. Jadi tentang sholat gerhana ini Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwa inilah merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah dengan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan, di mana di dalam surat Al-Quran surah Yunus ini di ayat 5, dialah yang menjadikan matahari dan bulan bercahaya, ditetapkan di tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu. Oleh karena itu, dari penjelasan dua buah hadis sangat jelas, jadi ketika terjadinya gerhana matahari atau bulan di zaman Rasulullah SAW, baginda menyerukan untuk melakukan sholat sunnah gerhana. Dan untuk sholat sunnah gerhana ini untuk tata caranya yaitu dalam 2 rakaat, 4 ruku dan 4 sujud. Dan ini sangat penting karena makna dari gerhana bulan atau gerhana matahari ini yang pertama adalah sebagai pengingat dosa-dosa kita untuk bertobat, karena seluruh kejadian alam ini bukan terjadi secara tiba-tiba, tapi memang Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua ini. Dan yang terpenting adalah di dalam hadis yang ke-44 ini Allah menyerukan dengan keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dari manusia, dan tidak pula karena hidupnya. Jika kalian melihat sebagian dari 2 gerhana itu, maka sholatlah dan berdoalah hingga tampak jelas dalam penglihatan kalian kita. Jadi di sini jelas sekali bahwa ketika terjadi gerhana disarankan, dianjurkan untuk sholat sunnah, dan kemudian kita berdoa, bermunajat kepada Allah untuk mengingat dosa-dosa kita, untuk bertobat. Dan di sini jelas hikmah terjadinya gerhana matahari ialah untuk membuat hamba merasa takut dan mengingatkan mereka terhadap siksa Allah, menggetarkan hati yang tenang karena kelalaian, menyadarkan dan membuka mata manusia tentang contoh yang akan terjadi pada hari kiamat. Alhamdulillah, kita sudah bacakan bahwa di sini, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat, terutama bagi saya pribadi, juga jamaah yang hadir pada hari ini dan yang mendengarkan di rumah. Tentunya kita sebagai umat Islam sudah barang tentu punya kewajiban untuk terus belajar dan mengetahui apa yang harus dilakukan sebagai umat Islam. Apalagi ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala terjadinya gerhana yang kemarin sore kita tahu bahwa itu terjadi di wilayah Jakarta atau Indonesia. Dan ini kita sebagai umat Islam apa yang harus dilakukan ketika terjadi seperti itu, dan di sini jelas bahwa dilakukannya sholat sunnah. Hampir sebagian besar di masjid-masjid melakukan sholat sunnah ini, dan mungkin memang yang terjadi adalah sedikit sekali yang melaksanakan sholat sunnah ini, dan mungkin tidak ketahuan mereka atau memang keengganan mereka untuk menjalankan ini. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah di dalam menjalankan kebaikan. Demikian dari saya, lebih kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi